Siapa sangka seorang anak desa dari Yogyakarta bisa tumbuh menjadi pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Selama 32 tahun, Soeharto mengendalikan negeri ini dengan tangan besi. Dari awal yang penuh perjuangan, kejayaan yang membanggakan, hingga kejatuhan yang dramatis. Ini adalah kisah perjalanan panjang Soeharto dari seorang anak desa menjadi jenderal presiden dan akhirnya lengser di tengah gelombang reformasi. Kita telah tadinya memang kita agak yang akan timbul kekuatan-kekuatan yang mengabdi kepada Padar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Kertosudiro, seorang pegawai irigasi, dan ibunya bernama Sukirah, hanyalah ibu rumah tangga. Sejak kecil, Soeharto hidup dalam kesederhanaan, sering berpindah tempat akibat perpisahan orang tuanya. Sejak kecil, Soeharto dikenal pendiam dan penuh perhitungan. Ia lebih suka mengamati daripada berbicara, sebuah sifat yang kelak membantunya dalam dunia militer dan politik. Pada tahun 1940, Soeharto bergabung dengan KNL, Tentara Kolonial Belanda. Namun, tak lama kemudian, Jepang datang dan menguasai Indonesia. Soeharto pun masuk ke peta pasukan bentukan Jepang, di mana ia mendapatkan pelatihan militer yang lebih intens. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Soeharto terlibat dalam perang melawan Belanda. Salah satu aksinya yang paling terkenal adalah saat ia memimpin serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 yang membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih kuat. Di era 1960-an Indonesia dilanda ketegangan politik antara TNI dan PKI. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, diam-diam mengamati situasi. Puncaknya terjadi pada malam 30 September 1965, ketika 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa G30S PKI. Soeharto mengambil alih situasi dan dengan cepat mengendalikan Angkatan Darat. Ia menuding PKI sebagai dalang dan memimpin operasi besar-besaran untuk menumpas mereka. Dalam waktu singkat, kekuatan politik Soekarno melemah, sementara Soeharto semakin kuat. Akhirnya, pada tahun 1967, Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia. Ia membawa konsep Orde Baru yang menjanjikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan militer, Soeharto mulai membangun pemerintahan yang kuat. Selama 25 tahun rata-rata 7%, kemudian juga daripada inflasi. Kalau kita menilai itu apakah landasan itu kita capai atau tidak, gitu. Sebetulnya landasan kita capai, hanya kemudian sampai di mana kekuatan daripada landasan itu. Di era 70-an dan 80-an, ekonomi Indonesia tumbuh pesat. Swasembada pangan tercapai, industri berkembang,
dan hubungan dengan negara barat semakin baik. Pada tahun itu, kekuasaan Soeharto tak bisa disentuh. Saat itu pemilu hanya formalitas, karena Golkar selalu menang. Kritik dibungkam, lawan politik disingkirkan, dan militer digunakan untuk menekan siapa saja yang menentangnya. Tahun 1974, demonstrasi besar terjadi di Jakarta. Soeharto merespons dengan tangan besi. Kebebasan pers dibatasi, aktivis ditangkap. Begitu pula dengan pendudukan Timur Timur pada 1975, yang akhirnya membuat dunia internasional mengkritik Indonesia. Stefanus was trapped inside this mall when it was set alight by rioters. Funds from the region. The Indonesian currency collapsed after coming under attack by currency speculators. A banking crisis which ensued. Tahun 1997, Indonesia dihantam krisis ekonomi. Rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melonjak, perusahaan bangkrut. Pada saat itu, rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada Soeharto. Gelombang protes mulai bermunculan. Mahasiswa turun ke jalan, menuntut reformasi dan menuntut Soeharto mundur. Tekanan datang dari berbagai pihak, termasuk dari para jenderal yang dulu setia padanya. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah 32 tahun berkuasa, ia akhirnya harus turun dari tampuk kepemimpinan. Setelah lengser, Soeharto hidup dalam kesunyian. Ia tak pernah diadili atas dugaan korupsi dan pelanggaran HAM. Hingga akhir hayatnya pada tahun 2008, ia tetap menjadi sosok yang kontroversial. Sejarah Soeharto adalah kisah tentang kekuasaan, ambisi, dan kejatuhan. Dari seorang anak desa hingga menjadi presiden yang paling lama berkuasa di Indonesia. Tapi pada akhirnya, seperti semua penguasa di dunia, kekuasaan itu tak bertahan selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita sejarah lainnya.